Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Tatang Sutisna, SPMSC, dan Dr. Aliuddin, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika, dan juga kepada Naila Fitriani, selaku asisten praktikum mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Mikael Benedito dengan NIM 4441220071 dari kelas 4A Ekonometrika. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya mengenai tata cara pengerjaan soal regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Adapun soal regresi linear sederhananya, seperti pada di layar, yaitu ada seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 12 responden. Berikut ini adalah data hasil penelitiannya. Di sini ada 12 responden, yaitu ada X1-nya itu sendiri, kualitas produk, dan Y-nya itu keputusan pembelian. Lalu kita disuruh menganalisis menggunakan aplikasi SPSS dan menginterpretasikan jawaban tersebut ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana. Baik, adapun langkah-langkah dalam mengerjakannya yaitu sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SPSS. Nah, di sini tampilan awal aplikasi SPSS di menu variable view. Kita bisa memindahkannya ke data view seperti ini, sama-sama kosong. Maka dari itu, kita harus memasukkan data tadi ke aplikasi SPSS ini. Sebelumnya, saya sudah um, menginput data di soal file Word tadi ke dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa jadi langkahnya kita bisa mengklik file di sini ujung kiri atas file, lalu klik open dan data. Oke, di sini kita bisa mencari data yang sudah kita simpan sebelumnya. Saya menyimpannya di downloads. Lalu nama filenya adalah template. Template input studi kasus ekonometrika. Kita klik open. Nah, ini tampilan awalnya jika kita sudah mengklik open tadi, kita harus memastikan dulu nih bahwa data yang kita ingin analisis ini benar-benar sudah fix gitu. Karena di sini sih ada tiga data di file Excel yang sama. Ada regresi sederhana, berganda, dan COP12. Saya di sini akan menjelaskan sederhana, maka saya menggunakan data regresi sederhana. Kita klik OK. Sebentar, saya akan menunjukkan data view-nya jadi seperti ini. Ini sama persis seperti soal yang di file Word tadi, 12 responden dengan kualitas produk X dan keputusan pembelian itu Y. Kita bisa mengklik variable view jika ingin melihat data dalam bentuk penamaan. Di sini ada tipenya, desimalnya, label, dan lain-lain. Nah, untuk menganalisisnya, kita dapat mengklik analyze di sini di atas. Lalu kita klik regression dan linear. Oke, ini tampilan awal jika kita sudah mengikuti langkah-langkah tadi. Terdapat kolom dependent dan independent. Kita dapat memasukkan kualitas produk atau X
ke kolom independen. Dan keputusan pembelian ke kolom dependen. Dengan mengklik panah. Kita klik keputusan pembelian, lalu kita klik panah. Nah, maka akan seperti itu. Jika sudah memastikan kalau data ini benar-benar terinput, sudah masuk, kita dapat mengklik OK. Saya akan tunjukkan hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Ada berbagai tabel, itu pertama ada variable interest atau remove, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Pertama yang variable interest atau remove. Mohon maaf, ya. Sini saya akan menjelaskan model summary terlebih dahulu, di mana R-nya itu sama dengan 0,138 dan R kuadratnya 0,019. Artinya hanya 1,9% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kualitas produk. Lalu ada adjust R kuadratnya sama dengan min 0,079, artinya negatif menunjukkan model tidak fit. Lalu ada errornya yaitu 5,249. Label ANOVA-nya itu F sama dengan 0,195 dan P-value-nya yaitu sebesar 0,668, lebih besar dari 0,5, artinya model tidak signifikan. Lalu untuk koefisien tabelnya, interceptnya atau konstantanya itu sebesar 53,250, koefisien regresi X-nya atau kualitas produk sama dengan 0,103. Dan P-value untuk koefisien X-nya sebesar 0,668, lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak signifikan. Jadi kita bisa mengaplikasikan ke regresi linear sederhana, yaitu berupa Y sama dengan 53,250 plus 0,103X. Saya ulangi, persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 53,250 plus 0,103X, di mana interpretasinya sebagai berikut. Koefisien regresi sebesar 0,103 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,103 unit. Saya ulangi, koefisien regresi sebesar 0,103 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,103 unit. Namun, karena nilai P sama dengan 0,668 lebih besar dari 0,05, maka pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Lalu, nilai konstanta sebesar 53,250 berarti jika kualitas produk adalah 0 atau hipotetik, maka keputusan pembelian ini diperkirakan sebesar 53,250. Lalu nilai R square-nya sama dengan 0,019, artinya hanya 1,9% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi kualitas produk. Sedangkan 98,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi secara statistik,
Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko roti ABC berdasarkan data 12 responden. Model regresi memiliki daya prediksi yang sangat rendah dan tidak signifikan secara simultan atau uji F maupun parsial atau uji T. Baik, mungkin cukup sekian materi atau presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.